Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang mata kuliah yaitu perawatan menjelang ajal. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teknik komunikasi dan dalam keadaan khusus. Untuk pengertiannya sendiri dari komunikasi, yaitu adalah pertukaran informasi, pikiran, ide, dan perasaan di antara dua atau lebih individu. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Untuk menjelang ajal atau sakaratul maut adalah suatu keadaan di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi klien untuk sembuh atau terminal illness. Pada cara komunikasi, contohnya yaitu komunikasi verbal, artinya kita menggunakan kata-kata yang diungkap atau ditulis. Hal yang harus diperhatikan misalnya itu kesederhanaan. Pada kesederhanaan itu kalimat yang digunakan harus sederhana, mudah dimengerti, singkat, dan jelas. Untuk kejelasan pada cara komunikasi bias lebih jelas apabila ada kecocokan dengan apa yang diungkapkan dan yang diekspresikan oleh wajah serta gerakan tubuh. Tepat waktu dan relevan, yaitu artinya perawat harus peka terhadap kebutuhan yang sedang dirasakan oleh pasien. Untuk komunikasi nonverbal, yaitu adalah komunikasi yang menyangkut ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sikap tubuh. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sikap tubuh dan cara berjalan. Pada sikap tubuh dan cara berjalan dapat menunjukkan suasana hati dan kondisi fisik seseorang. Sikap tubuh yang tegak, aktif, dan jalannya mempunyai tujuan menunjukkan bahwa orang tersebut merasa nyaman dan aman serta secara fisik maupun emosionalnya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu ekspresi wajah. Pada wajah, terutama mata, otot di sekitar mata dan mulut dapat mengekspresikan macam-macam emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, malu, dan seterusnya. Untuk gerakan tangan yang diperhatikan yaitu gerakan tangan adalah suatu komunikasi yang penuh arti. Gerakan tangan dapat mengkomunikasikan macam-macam perasaan. Teknik komunikasi dalam keadaan-keadaan khusus yaitu antara lain komunikasi pada klien dengan gangguan penglihatan, komunikasi pada klien dengan gangguan pendengaran, komunikasi pada klien dengan gangguan bicara, komunikasi pada klien yang tidak sadar, komunikasi pada klien yang berbahasa asing, dan komunikasi pada klien dengan tingkat pengetahuan rendah atau gangguan kematangan kognitif. Pengertian dari penyakit kronis bisa kita definisikan sebagai kondisi medis atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan gejala-gejala atau kecacatan yang membutuhkan penata laksanaan jangka panjang. Sebagian dari penata laksanaan ini mencakup belajar untuk hidup dengan gejala kecacatan. Sementara itu pula ada yang menghadapi segala bentuk perubahan identitas yang diakibatkan oleh penyakit. Penyebab dari penyakit kronis dapat diderita oleh semua kalangan maupun kelompok usia, tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Kemampuan dalam teknologi perawatan dan farmakologi telah memperpanjang rentan kehidupan tanpa harus menyembuhkan penyebab penyakit kronis yang mendasari. Peningkatan dalam metode screening dan diagnosa memungkinkan deteksi dini penyakit. Sementara kondisi tersebut masih dapat diobati, dengan demikian juga meningkatkan umur panjang. Meskipun merupakan penyakit infeksi AIDS,
merupakan penyakit kronis karena perkembangan dan penggunaan medikasi baru untuk mengobati infeksi opportunistik. Fase kehilangan pada penyakit kronis dan teknik komunikasinya. Tiap fase yang dialami oleh pasien kritis mempunyai karakteristiknya yang berbeda, sehingga perawat juga memberikan respon yang berbeda pula. Dalam berkomunikasi, perawat juga harus memperhatikan pasien tersebut berada di fase mana, sehingga mudah bagi perawat dalam menyesuaikan fase kehilangan yang dialami oleh pasien. Yang pertama yaitu fase denial atau pengikraran. Reaksi pertama individu ketika mengalami kehilangan adalah shock, tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi dengan mengatakan, contohnya, tidak, saya tidak percaya bahwa itu terjadi. Bagi individu atau keluarga yang mengalami penyakit kronis akan terus-menerus mencari informasi tambahan. Reaksi fisik yang terjadi pada fase pengikraran adalah letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi tersebut di atas cepat berakhir dalam waktu beberapa menit sampai beberapa tahun. Teknik komunikasi yang digunakan yaitu memberi kesempatan untuk menggunakan coping yang konstruktif dalam menghadapi kehilangan dan kematian. Selalu berada di dekat klien dan pertahankan kontak mata. Fase yang kedua yaitu fase anger atau marah. Fase ini dimulai dari timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadi kehilangan. Individu menunjukkan perasaan dan meningkatkan rasa sering proyeksi pada orang yang ada di sekitarnya, orang-orang tertentu, atau ditunjukkan pada dirinya sendiri. Tidak jarang dia menunjukkan perilaku agresif, bicara kasar, menolak pengobatan, menuduh perawat ataupun dokter tidak becus. Respon fisik yang sering terjadi pada fase ini antara lain muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan menggepai. Teknik komunikasi yang digunakan yaitu memberi kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya, hearing, dan hearing, menggunakan teknik respect. Pada fase yang ketiga yaitu bargaining, tawar-menawar. Apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marah secara intensif, maka ia akan maju pada fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Respon ini sering menyatakan dengan kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa. Apabila proses berduka ini dialami oleh keluarga, maka pernyataan seperti ini sering dijumpai, kalau saja yang sakit bukan anak saya. Teknik komunikasi yang digunakan yaitu memberi kesempatan kepada pasien untuk menawar, menanyakan kepada pasien apa yang diinginkan. Fase yang keempat yaitu fase depression. Individu fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, tidak mau berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang baik dan menurut atau dengan ungkapan yang menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga. Gejala fisik yang sering diperlihatkan adalah menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Teknik komunikasi yang digunakan, jangan mencoba menenangkan klien, biarkan klien dan keluarga mengekspresikan kesedihannya. Fase yang berikutnya itu fase acceptance atau penerimaan. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Fase penerimaan ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata ini, apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat cepat sembuh. Apabila individu dapat melalui fase-fase tersebut dan masuk pada fase damai atau penerimaan, maka ia akan dapat mengakhiri proses berduka dan mengatasi perasaan kehilangan secara tuntas. Tetapi apabila individu tetap berada pada salah satu fase dan tidak sampai pada fase penerimaan,
Jika mengalami kehilangan lagi, sulit baginya masuk pada fase penerimaan. Teknik komunikasi yang digunakan perawat adalah meluangkan waktu untuk klien dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien. Yaitu mengenai menyampaikan berita buruk. Langkah-langkahnya yang pertama itu persiapan. Pahami Anda sendiri sebagai perawat dan siapkan diri Anda dengan berbagai macam informasi. Yang paling baik dalam menyampaikan berita buruk adalah dengan bertemu langsung dengan orang yang kita tuju. Menyampaikan dengan tidak jelas dan menakutkan hendaknya dihindari, seperti Ibu Sri, datanglah segera, saya mempunyai sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Dan itu alangkah lebih baiknya jika perawat menyediakan tempat duduk bagi perawat, dokter, dan orang yang akan diajak bicara. Duduk dan tampakkan bahwa Anda memberikan perhatian dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Cegah berbicara sambil berlari atau di tempat yang tidak semestinya, misalnya koridor rumah sakit yang banyak omong. Beritahukan rekan Anda bahwa Anda tidak bisa diganggu selagi Anda menyampaikan berita kepada pasien. Atur suara agar terlihat normal, tidak grogi dan bergetar. Selanjutnya itu berbagi cerita. Ada kiasan bahwa kabar buruk adalah seperti bom yang radiasinya akan mengenai semua yang ada lingkungannya. Bicara pelan, berikan peringatan awal. Saya takut saya mempunyai kabar yang kurang baik untuk Anda. Sampaikan berita yang akan disampaikan jika itu adalah suatu diagnosa. Minta dokter untuk menyampaikan langsung kalimat, hendaknya singkat dan berapa kalimat pendek saja. Akibat dari berita, tunggu reaksi dan tenang. Misalnya menangis, pingsan, dan lain-lain. Lihat dan berikan respon sebagai tanda empati. Dan perawat bisa menyampaikan, saya paham hal ini sulit bagi Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda saat ini? Ikut memperhatikan resipien selanjutnya. Anda dapat membantu resipien agar dapat menguasai kontrol dan menanyakan apakah Anda membutuhkan informasi baru atau kita bisa bicara di kemudian. Berikan perhatian dan hormati perasaan dan kebutuhan diri perawat. Seringkali perawat merasa berat hati dan merasa stres ketika menyampaikan berita buruk. Oleh karena itu, berbagai pengalaman dan perasaan terhadap teman sejawat sangat diperlukan dan bisa sebagai support system bagi diri Anda sendiri untuk menenangkan diri dengan bermeditasi dan berdoa. Penyakit kronik dan keadaan terminal dapat menimbulkan respon biopsikososial spiritual. Ini akan meliputi respon kehilangan kesehatan, yaitu respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan dapat berupa klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistik, aktivitas terbatas. Kehilangan kemandirian, yaitu respon yang ditimbulkan dari kehilangan kemandirian dapat ditunjukkan melalui berbagai perilaku bersifat kekanak-kanakan, ketergantungan. Kehilangan situasi, yaitu klien merasa kehilangan situasi yang dinikmati sehari-hari bersama keluarga kelompoknya. Kehilangan rasa nyaman, yaitu gangguan rasa nyaman muncul sebagai akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri, dan lain-lain. Kehilangan fungsi fisik, contohnya dampak kehilangan fungsi organ tubuh seperti klien dengan gagal ginjal harus dibantu melalui hemodialisa. Kehilangan fungsi mental, dampak yang dapat ditimbulkan dari kehilangan fungsi mental seperti klien mengalami kecemasan dan depresi, tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir efisien, sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Kehilangan konsep diri, klien dengan penyakit kronik merasa dirinya berubah mencakup bentuk dan fungsi, sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Body image, peran serta identitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi idealisme.
diri dan harga diri rendah, kehilangan peran dalam kelompok dan keluarga.